Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Emeritus Pinaji Simon MA MTH. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi nyanyian sambutan Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Balas surga menyembah di Kau Khalik semesta. Kerubim dan serafim memuliakan yang trisuci, para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus asa kepadamu menyembah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nas pembimbing yang kita baca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 yang menyatakan demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita memuji Tuhan dengan kitab Bakti 40 ayat yang pertama.
besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami. Pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami setiap hari ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 65 ayat yang pertama, Cakrawala dan Malaikat. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu. Allah Bapa telah bersabda, jaga patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Ia bimbing semesta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari presbiter yang bertugas.
Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya berdoa, mari kita persiapkan bacaan kita dalam ibadah hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga 23. Selanjutnya, mari kita siapkan hati. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung, oleh karena minggu pagi yang indah ini, Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami untuk kami beribadah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah hati pikiran kami, serta terangi dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya firman yang akan kami baca boleh kami mengerti, bahkan boleh menguatkan iman kami. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapa yang tahan uji di antara kamu. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab ada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.
Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga 23 menurut SGD Sabda Guna Dharma diberi judul Serakah Virus Tahan Uji, atau bisa dikatakan juga egois virus tahan uji. Dan menurut SBU diberi judul Ada Hikmahnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar lebih mudah mengerti dan memahami isi dari perikop tadi, maka kita dapat bagi menjadi 3 bagian yang dapat menuntun mengarahkan kita sebagai umat Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini. 3 hal itu, yang pertama, kota Korintus dan jemaat Korintus. Yang kedua, nasihat, arahan, dan keperhatian Rasul Paulus terhadap jemaat Korintus. Yang ketiga, makna perikop ini bagi kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus bukanlah kota lama yang telah lama dikenal sebagai pusat kekuasaan politik, budaya, dan kesenian. Kota ini relatif baru karena sebelumnya telah dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi dan dibangun kembali oleh Kaisar Julius pada tahun 44 sebelum Masehi. Kota ini menghubungkan antara utara dan selatan sebagai kota pelabuhan besar. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Korintus menjadi pusat provinsi Romawi, yaitu Akhaya, yang diperintah oleh seorang gubernur. Dan gubernur yang pertama ketika Rasul Paulus mengunjungi Korintus ialah Gubernur Galio. Sehingga kota Korintus termasuk kota metropolitan, perdagangan, dan juga pelabuhan. Saya ulangi, kota Korintus yang maju berkembang tersebut merupakan kota metropolitan, kota perdagangan, dan kota pelabuhan. Itu mengenai kota Korintus. Sedangkan jemaat Korintus, Paulus tiba di Korintus pertama kali pada tahun 50 Masehi, dan dalam perjalanan yang kedua untuk memberitakan Injil Yesus, ia tinggal di Korintus lebih kurang 18 bulan, berarti 1,5 tahun. Jemaat Korintus cukup banyak dan bebas dari ancaman dalam beribadah pada Allah. Ada beberapa orang Yahudi yang menjadi anggotanya, tetapi sebagian besar anggotanya terdiri dari orang-orang non-Yahudi, yaitu orang Yunani. Jemaat Korintus dalam kehidupannya sudah mapan. Banyak yang mampu, sehingga pernah membantu jemaat di Yerusalem yang sedang dalam keadaan
kesulitan di bidang finansial. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang hidup di kota besar metropolitan, kota pelabuhan dan kota perdagangan, yang tidak kuat iman, sekali lagi, yang tidak kuat iman, cenderung mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Sebagai contoh, egois, kemerosotan spiritual, dan moral. Itulah keadaan jemaat di Korintus. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu nasihat, arahan, dan keprihatinan Rasul Paulus melihat keadaan jemaat di Korintus, di mana jemaat Korintus belum dapat memahami secara baik dan benar makna dari ibadah, makna daripada perkumpulan jemaat, makna dari persekutuan jemaat. Kita kembali lihat ayat 17. Pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Saya ulangi, pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Perkumpulan jemaat terjadi perpecahan. Ini terjadi karena jemaat belum memahami atau kurang memahami secara baik dan benar arti persekutuan, arti ibadah. Sebetulnya persekutuan jemaat berdampak yang positif, menghasilkan yang positif, bukan yang negatif, yaitu perpecahan. Di dalam persekutuan jemaat harusnya menghasilkan yang positif, antara lain membangun persekutuan jemaat. Jemaat semakin hidup damai sejahtera, jemaat hidup penuh keharmonisan satu dengan yang lain. Karena jemaat adalah satu persekutuan. Pepatah katakan senasib sepenanggungan. Maka dengan persekutuan jemaat itu seharusnya berdampak yang positif. Di samping membangun persekutuan jemaat, jemaat saling melayani dalam kasih, jemaat saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain, jemaat saling berbagi satu dengan yang lain. Memupuk persatuan kesatuan, bukan sebaliknya terjadi perpecahan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-19 intinya mengatakan demikian: supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Di situ mempunyai makna bahwa ada jemaat yang merasa beribadah, tetapi sebetulnya tidak beribadah. Ada jemaat yang merasa beriman, tetapi sebenarnya tidak beriman. Tetapi Paulus katakan hal ini bisa terjadi supaya nyata siapa di antara jemaat yang tahan uji. Tahan uji artinya ia tetap teguh, ia tetap kokoh. Tetap teguh, tetap kokoh. Dan tidak goyah.
Tetap setia apapun yang terjadi. Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, bahwa jemaat belum dapat memahami secara baik dan benar makna perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Rasul Paulus katakan bahwa perjamuan kudus itu diselenggarakan dalam rangka mengenang kembali, mengingat kembali penderitaan, pengorbanan, kematian, kebangkitan Kristus sampai Kristus datang. Artinya selama Yesus belum datang, maka perjamuan Tuhan terus diselenggarakan oleh jemaat Tuhan. Ada 3 makna perjamuan Tuhan. Yang pertama, perjamuan Tuhan diselenggarakan dalam rangka mengingat kembali, mengenang kembali penderitaan, pengorbanan, kematian, kebangkitan Kristus sehingga Kristus datang yang kedua kali. Makna yang kedua, bahwa perjamuan Tuhan dalam rangka persekutuan jemaat dengan jemaat. Sehingga perjamuan kudus merupakan wahana persekutuan antara jemaat dengan jemaat dan jemaat dengan Tuhan. Sehingga dalam persekutuan itu ada 2 lambang, roti dan anggur. Mereka sebagai jemaat makan dengan makanan yang sama, minum dengan minuman yang sama. Persekutuan tercipta di dalamnya. Tetapi yang terjadi di jemaat Korintus bukanlah demikian. Yang kaya dari rumah membawa roti masing-masing, membawa anggur masing-masing, dan dimakan, diminum sendiri-sendiri tanpa mengingat saudara-saudara yang lain. Jadi mereka belum memahami secara baik dan benar tentang perjamuan Tuhan. Tidak merasa jemaat itu satu persekutuan, makan yang sama, minum yang sama. Roti melambangkan tubuh Kristus, anggur melambangkan darah Kristus. Dinikmati bersama-sama, dirasakan bersama-sama, tapi di jemaat Korintus tidaklah demikian. Mengapa bisa terjadi? Di samping kurang memahami makna perjamuan Tuhan, ada faktor egois. Mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Tidak ada rasa solidaritas dengan orang lain. Itulah sebabnya sidang jemaat Paulus tidak memuji jemaat Korintus, tidak bangga keadaan jemaat Korintus meskipun secara sosial ekonomi mapan. Justru sebaliknya, Rasul Paulus prihatin, sedih melihat kehidupan jemaat. Akhirnya terjadilah perpecahan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang poin yang ketiga, yang terakhir. Apa makna perikop ini bagi kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini? Apakah perikop ini diangkat oleh Pak Sinode hanya sebagai formalitas? Saya yakin tidak.
Perikop diangkat dalam ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 ada tujuan yang jelas. Yaitu yang pertama, supaya jemaat kita GPP Bukit Kasih tidak seperti jemaat Korintus zaman Rasul Paulus. Persekutuan jemaat, ibadah jemaat, perkumpulan jemaat mendatangkan kebaikan, membangun persekutuan, memupuk persaudaraan satu dengan yang lain, sehingga saling berbagi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, sebagai satu persekutuan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jauhkanlah dari kehidupan kita jemaat GPP Bukit Kasih dari rasa egois, dari rasa rakus yang adalah virus tahan uji. Karena perpecahan di jemaat tidak menghasilkan kebaikan, tidak akan menjadi jemaat yang maju, berkembang, kuat, teguh. Justru sebaliknya, lama-kelamaan menjadi jemaat yang lemah dan hancur. Yang kedua, agar supaya kita menjauhkan diri dari sikap egois, mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, tanpa melihat hal lain yang juga adalah seiman di dalam Kristus. Tetapi Paulus juga katakan bahwa hal itu bisa terjadi. Seperti ayat yang ke-19 tadi dikatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi artinya semua yang terjadi, baik positif maupun negatif, ada maknanya, ada faedahnya, supaya kita dapat mengerti siapa yang tahan uji dan siapa yang tidak tahan uji, siapa yang bertekun sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 1 pecah. Terjadi perpecahan karena mereka memandang para pelayan, memandang pada hamba Tuhan. Ada jemaat yang memandang kepada Apolos, memandang kepada Kepas, memandang pada Paulus, memandang pada Kristus. Selama jemaat memandang pada manusia bukan memandang pada Kristus, akan bisa terjadi perpecahan dalam jemaat. Maka kita tidak boleh mengkultuskan hamba Tuhan. Kalau mengkultuskan hamba Tuhan, ini bibit-bibit menuju perpecahan. Kita harus mengkultuskan Kristus Yesus, tujuan iman kita. Yang ketiga, semua itu ada hikmahnya. Kita dapat mengetahui siapa yang benar-benar ibadah, siapa yang benar-benar beriman. Karena banyak orang yang mengaku beribadah, mengaku beriman, tetapi dalam pola kehidupannya tidak mencerminkan sebagai orang yang beribadah. Yang terakhir, mengenai virus. Di negara kita yang kita cintai, negara Republik Indonesia sedang menghadapi virus corona. Kita sebagai warga negara yang setia, kita harus
mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, air mengalir, menjaga jarak, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak keluar rumah. Itu arahan pemerintah baik untuk menjaga virus corona agar cepat berlalu di negara yang kita cintai, bahkan berlalu di dunia. Kita sekarang ini juga menghadapi virus-virus egois, kerakusan. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi virus-virus itu? Sebagai orang Kristen, orang yang beriman, kita harus berdoa. Bertekun dalam doa agar supaya Tuhan menjaga kita, membentengi kita, membebaskan kita dari virus corona, dan juga kita tidak tertular oleh virus egois, kerakusan, keserakahan. Dengan cara kita hidup senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan, memupuk persatuan dan kesatuan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Saya undang sidang jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Saya akan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Tuhan selalu setia mengasihi, memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang Maha Kasih, yang sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur dalam ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei, kami boleh memuji nama Tuhan, terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun boleh mendapat tempat di dalam hati kami, boleh menguatkan iman kami dapat memahami secara baik dan benar tentang persekutuan, tentang perjamuan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, kuatkan iman kami, agar kami tidak egois, tidak serakah, tidak rakus, tapi kami boleh hidup penuh persekutuan satu dengan yang lain dalam satu keluarga besar kerajaan Yesus, kerajaan Allah. Bapa Surgawi, jadikan kami kuat iman dalam Kristus, agar persekutuan kami mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Bapa kami yang ada di surga, dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia, negara yang kami cintai, di mana kami hidup di dalamnya. Berkati para pejabat pemerintah, mulai dari Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RW dan RT. Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa ilahi, agar dapat menjalankan tugasnya dengan arif dan bijak. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur, dapat terwujud dengan baik. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, agar supaya Tuhan pakai sebagai saksi Tuhan yang hidup, agar dimanapun mereka berada boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Secara khusus untuk Provinsi Jawa Timur, Kota Madya, Surabaya, berkati Ibu Gubernur, Ibu Wali Kota, agar dapat memimpin dengan arif dan bijak. Terlebih dalam menghadapi virus corona, Tuhan berkati para pejabat yang menangani virus corona, jaga kesehatannya, agar dengan kuat sehat yang Kau anugerahkan boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga virus corona di Jawa Timur, di Indonesia cepat berlalu. Itulah Tuhan kerinduan harapan kami. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, jagalah jemaat-Mu, bentengi jemaat-Mu, lindungi jemaat-Mu dari virus corona, agar tetap sehat kuat, jasmani rohani, lahir dan batin. Kami juga mendoakan warga masyarakat yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi, dampak dari virus corona. Kasih mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, berkati pula warga jemaat mulai sektor 1 hingga sektor 9, mulai anak-anak hingga para lansia. Anak-anak boleh bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik. Para lansia boleh tetap kuat sehat, bahkan boleh ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang bimbang Tuhan beri semangat dan pengharapan. Berkati pegawai gereja agar boleh bekerja dengan baik, ketulusan, penuh tanggung jawab. Berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound CD, pakai mereka Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan.
Berkati pengurus pelekat mulai pelekat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, agar semua pelekat boleh berfungsi dengan baik. Berkati panitia, berkati diaken penatua, pendeta, KMJ, PJ, dan anggota PMJ. Agar para hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa ilahi, agar boleh melayani, mengabdikan diri dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh tanggung jawab. Bapa kami ada di surga, berkati setiap keluarga-keluarga Kristiani, agar boleh tercipta keluarga yang harmonis, yang mesra, yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Begitu pula anak-anak kami boleh belajar dengan baik dan sukses, jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak sehat, antara lain perjudian, minuman keras, obat terlarang, bahkan pergaulan bebas. Sehingga mesun masih muda, memiliki iman yang dewasa sehingga mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, berkati program kerja jemaat-Mu, agar semua program dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu Tuhan. Tuhan, masih banyak yang akan kami mohon kepadamu, namun Tuhan mengetahui hati kami yang terdalam. Untuk itu, dengarkan, kabulkanlah doa yang berkenan kepadamu. Tuhan, telah selesai ibadah. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, hantar kami sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Dengarkan doa sembahyang kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahannya, masuklah ke peratalannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 293 yang pertama, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyi.
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur, ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-6 sesudah Paskah 17 Mei 2020. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Binaji Simon MA MTH, paduan suara majelis yang bertugas yang sudah melayani kami melalui pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu 17 Mei 2020 pukul 9 WIB. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati setiap pelayanannya di mana dan kapan saja. Bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah Minggu, pengucapan syukur, keluarga dan lain-lain, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Kedua, aksi peduli dampak COVID-19. Menyikapi dampak COVID-19, maka diberi kesempatan kepada segenap warga GPIB Jemaat Bukit Kasih untuk peduli dan menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Bantuan dapat diserahkan melalui kantor gereja atau koordinator sektor 1 sampai 9 berupa sembako atau uang tunai. Terima kasih atas partisipasinya. Ketiga, penutup. Demikian warta 17 Mei 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat diundang berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.